Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, hari ini adalah hari yang dibukakan Tuhan untuk kita semua. Ya, kita mau responi hari ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau semangat mengerjakan hidup kita hari ini. Amin ya saudaraku ya. Saudaraku, banyak orang Kristen memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Dia bisa sekolah teologi, dia belajar sendiri dan ini dan itu, baik di pengajaran di gerejanya dan sebagainya. Tetapi belum tentu memiliki pikiran Kristus. Dia tahu tentang Tuhan, dia belajar di sekolah-sekolah teologi, tapi belum tentu mereka memiliki pikiran Kristus. Kekristenan itu sering berhenti kepada ritual mingguan, ritual ibadah, aktivitas rohani, aktivitas pelayanan, tapi cara berpikirnya masih tidak mengenakan pikiran Kristus, masih cara berpikir duniawi. Cara berpikir duniawi itu maksudnya berpusat pada diri sendiri, berpusat kepada kenyamanan diri, berpusat kepada keuntungan pribadi sendiri. Itu yang sering saya lihat, saudaraku. Maka di dalam ajaran suara kebenaran yang saudara-saudari pencinta renungan The Message ikuti tiap saat, kita bisa memetik sebuah pengajaran bahwa keselamatan itu bukan sekedar hanya masuk surga. Tetapi keselamatan itu adalah dipulihkannya manusia untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu semua dimulai dari yang namanya pembaharuan pikiran, saudaraku. Maka di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Maka renungan pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua bagaimana kita bisa mengenakan pikiran Kristus di dalam kesempatan hidup kita setiap hari. Hidup hari-hari, bukan cuma di gereja, hidup hari-hari mengenakan pikiran Kristus. Pertanyaannya, apa itu pikiran Kristus? Pikiran Kristus bukan sekedar berpikir positif atau berpikir baik, saudaraku. Tetapi pikiran Kristus adalah cara berpikir yang sepenuhnya selaras dengan kehendak dari Allah Bapa. Tuhan Yesus berkata begini, Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu kata Tuhan Yesus. Maka kalau dari ayat ini kita bisa ambil ciri-ciri dari pikiran Kristus adalah yang pertama, pikiran Kristus itu berorientasi kepada kehendak Bapanya, bukan kepentingan dirinya. Poin yang kedua, ciri pikiran Kristus adalah taat meskipun harus menderita. Harus menanggung penderitaan, dia tetap taat. Ciri yang ketiga, pikiran dari Kristus adalah tidak mencari kehormatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan poin yang keempat adalah berani berkorban untuk kepentingan Allahnya. Dia mengasihi sampai mengorbankan diri. Maka boleh saya gambarkan begini, kalau seseorang mengenakan pikiran Kristus, dia akan selalu berkata begini, apa yang menyenangkan hatimu Bapa? Bukan lagi apa yang menyenangkan hatiku, apa yang menguntungkanku, bukan lagi itu. Maka kenapa pikiran kita harus diganti? Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Manusia lama kita itu berpikir hanya untuk bertahan hidup, hanya untuk mengejar kenyamanan, hanya untuk menghindari salib, hanya untuk kenikmatan diri. Tapi ketika kita mengenakan pikiran Kristus, hidup seperti Kristus itu hidup, kita akan memilih di dalam ketaatan akan kehendak Allah. Sekalipun itu menyakitkan di dalamnya. Sekalipun kita harus memikul salib hidup kita. Kenapa? Karena aku lebih mengutamakan kehendak Bapakku
Sehingga di dalam aku mengutamakan kehendak Bapakku, di dalam diriku ada kerelaan untuk aku memikul salibku. Karena aku mau berjuang seperti Kristus, pokok keselamatanku itu berjuang untuk menyenangkan Bapakku. Amin, saudaraku. Maka masalah terbesar orang percaya itu bukan dosa besarnya, tetapi cara berpikirnya yang tidak pernah disalibkan hari demi hari. Ini loh yang membuat rusak segalanya. Ego akhirnya. Mauku, ideku, kepentinganku, keinginanku. Wah, itu yang bahaya. Tetapi kalau orang sudah mengenakan pikiran Kristus, dia tidak lagi tentang aku, tetapi tentang dia. Beberapa waktu lalu di dalam ibadah suara kebenaran, saudaraku, minggu lalu, hari Rabu ya, saya ungkapkan bahwa bagaimana orang bisa unity dengan keluarga jasmaninya dan keluarga rohaninya kalau dia tidak unity dulu dengan Allah Bapanya. Bagaimana orang bisa unity dengan Allah Bapa, ya menghidupkan Kristus dalam hari hidupnya. Maka kalau hubungannya dengan Allah itu sudah bagus, maka itu akan terimpartasi kepada hubungannya kepada sesamanya, baik keluarga jasmani maupun keluarga rohaninya. Maka di situ nggak akan ada bentrok. Kalau ada beda pendapat, beda keinginan, beda argumen, enggak apa-apa. Di situ tidak akan terjadi kerusakan. Kenapa? Karena di dalamnya setiap orang mengenakan pikiran Kristus. Bukan tentang mauku, tapi maunya Tuhan. Bukan tentang ideku, tapi idenya Tuhan atas gereja ini, atas rumah tangga ini. Itu beda, saudaraku. Tapi kalau orang belum rela memikul salib, rela berkorban, rela mengalah, rela untuk taat, rela untuk berkata ya meskipun hatimu masih belum setuju, itu akan bermasalah. Maka mengenakan pikiran Kristus itu adalah proses panjang untuk penyangkalan diri seseorang. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini tidak berkata miliki, tapi kenakan, saudaraku. Artinya, dengan sengaja, dengan sadar, dengan konsisten, aku mengenakan pikiran Kristus. Kenakan pikiran Kristus. Jadi Yesus menjadi teladan dalam hidup kekristenan kita. Karena dia sudah mengosongkan diri, taat sampai mati, tidak mempertahankan haknya. Lah, berarti mengenakan pikiran Kristus, belajar kehilangan hak demi ketaatan kita kepada Allah Bapa, saudaraku. Amin, saudaraku. Maka praktekkan pikiran Kristus dalam hidup kita hari-hari. Di dalam keluarga, jangan selalu menuntut untuk dimengerti. Ini baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Ya, di keluarga jasmanimu, di keluarga inti, keluarga besar, di keluarga rohani, di gereja lokalmu. Jangan selalu menuntut untuk dimengerti, saudaraku. Belajarlah mengalah untuk kedamaian. Udah. Gak ada salahnya kok ngalah. Ya, dan belajarlah untuk mengasihi tanpa syarat. Itu di dalam keluarga. Karena pikiran Kristus itu akan membuat kita terus bertanya, bagaimana ya sikapku bisa memuliakan Tuhan di dalam hari-hari hidupku. Terutama di dalam keluarga jasmani dan rohaniku. Amin, saudaraku. Aku bekerja bukan untuk dipuji oleh atasanku. Aku melayani bukan untuk posisi. Aku setia meskipun tetap tidak terlihat oleh atasanku. It's okay. Kristus tidak mencari panggung, tetapi dia mencari dan mengejar kehendak Bapanya. Kalau di dalam menghadapi masalah hari-hari hidup, jangan mengeluh, saudaraku. Amin. Gak usah berontak. Tetap percaya, tetap taat. Karena pikiran Kristus itu tidak berkata mengapa ini terjadi padaku. Tetapi pikiran Kristus ketika menghadapi masalah,
ketika kita mengenakan pikiran Kristus, maka kita akan bisa berkata begini, apa maksud Tuhan membentuk aku melalui masalah ini, Tuhan? Amin, saudaraku. Ya, jika pikiran Kristus dikenakan terus-menerus dalam hidupmu dan hidupku, maka hidup kita akan semakin serupa dengan Kristus. Kita akan mengkloning Yesus, saudaraku. Cara dia berpikir, cara dia berperasaan, cara dia berkehendak. Tapi harus benar loh ya, jangan salah ngawur loh. Ya, pribadi Tuhan Yesus itu tegas. Dia disiplin. Tongkat didikan ada di tangannya. Jangan terus kasih yang ngawur. Kasih yang sejati itu ada tongkat dan didikan juga. Ada ketegasan, ada disiplin, ada integritas di dalamnya. Maka kalau pikiran Kristus dikenakan dalam hari hidup kita terus-menerus, kita lama-lama akan semakin seperti Kristus. Ego kita semakin mati, tetapi kita semakin menghidupkan kehendak Bapa. Kehidupan kita menjadi korban yang hidup, yang diletakkan di mezbah Allah yang harum dan wangi. Dan itu hidup kita akan memuliakan Allah di sepanjang kehidupan kita. Itu buahnya dari pikiran Kristus. Tujuan Allah bukan membuat kita sukses secara dunia, tapi tujuan Allah adalah untuk membuat hidupmu dan hidupku layak untuk di mezbah Allah setiap saat. Menjadi korban yang hidup setiap saat. Orang ngampuni itu gak gampang loh. Tapi kalau kamu mau belajar mengampuni seperti Yesus mengampuni, kamu meletakkan dirimu jadi korban yang wangi di hadapan Tuhan. Kalau satu komunitas ada kata tidak sepakat, kamu berani mengalah. Mengalah bukan ya sudah tidak apa-apa aku tidak. Tapi habis itu keputusan yang kamu tidak cocok, kamu lakukan dengan setengah hati. Oh, itu bukan mengalah namanya. Itu mendem jero namanya. Diam-diam kamu nusuk belakang. Tetapi kalau orang mengenakan pikiran Kristus, oh ya udah nggak apa-apa, aku terima. Yuk kita lakukan yang terbaik dari ide ini yang kita jalankan. Dengan berbesar hati, dengan kesungguhan, lakukan the best untuk Tuhan. Wah, itu baru mengenakan pikiran Kristus. Lah orang-orang begitu, itu yang namanya korban yang hidup. Dan yang paling parah adalah ketika kamu mengalah dan kamu dipersalahkan. Orang tidak tahu kebenarannya, tapi kamu dianggap salah dari hal yang benar yang kamu lakukan. Tapi kamu tetap diam. Dan kau biarkan orang salah paham dengan dirimu. Dan orang yang kau tolong malah playing victim misalnya. Itu bisa loh terjadi. Dan kamu tetap diam. Lakukan pikiran Kristus, perasaan Kristus, tetap do your best. Wah, itu jadi harum untuk Tuhan. Tapi jarang yang berani begitu. Kau tetap diam. Kau tetap silent. Loh, coba saudaraku. Ini yang selalu saya ajak kepada jemaat Rehoboth Semarang begitu. Jadi udah gak ada ribut-ribut di dalam gereja. Gak ada rame ini rame itu, gak ada. Ini jemaat mungkin bukan GSK Rehoboth Semarang ya, jemaat gereja lain yang mendengarkan renungan ini. Semoga jadi berkat. Kamu jangan jadi biang ribut di gerejamu. Tapi belajarlah kenakan pikiran dan perasaan Kristus. Sudah, lakukan bagianmu yang terbaik untuk Tuhan. Amin gak? Udah, supaya orang lain, teman-teman pelayananmu mencontoh hidupmu. Belajar, kok bisa orang ini? Wah, tetap integritasnya tinggi, tetap disiplinnya tinggi, tetap punya kelas. Wah, ini korban yang wangi. Itu mengimpartasi orang. Makanya saudaraku, mengenakan pikiran Kristus itu bukan teori rohani, tapi keputusan harian hidupmu. Setiap pagi memilih untuk melakukan kehendak Allah. Setiap hari memilih untuk menyangkal diri. Setiap hari memilih untuk mematikan ego. Setiap situasi aku mau hidup bagi kemuliaan Allah. Dan orang model begini akan ditandai Tuhan. Saudaraku, orang percaya sejati bukan yang pandai berbicara tentang Kristus, tetapi yang berpikir, bersikap, dan hidup berjuang setengah mati untuk Kristus benar-benar tampil dalam hidupnya. Itu orang percaya sejati. Pastikan itu engkau dan saya, saudaraku. Amin ya, kita berjuang bareng. Jadi kita sudah mulai tahu dari renungan ini,
Apa sih artinya pikiran Kristus itu? Yuk kita berjuang pakai. Ya, kalau di keluarga udah gak usah ribut-ribut. Kalau beda pendapat udah. Ngomong yang baik, temukan sisi yang baik satu sama lain. Dan ditutup dengan doa. Indah saudaraku. Amin ya. Hidup sehari-hari mengenakan pikiran Kristus. Living with the mind of Christ every day, every time in your life. Amin saudaraku. GSK Area buat Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati.